Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vita Winistani Group dari kelas manajemen B3B. Saya di sini akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul kurban. Apa itu kurban? Kurban adalah ibadah yang dilakukan oleh umat muslim sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban melibatkan penyembelihan hewan tertentu dengan niat yang tulus dan mengikuti tata syarat yang ditetapkan dengan agama Islam. Sejarah kurban dalam agama Islam memiliki akar yang berhubungan dengan kisah Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, kisah ini menjadi landasan sejarah bagi ibadah kurban yang dilakukan oleh umat muslim. Menurut cerita dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kesetiaan Nabi Ibrahim dengan memerintahkan beliau untuk mengorbankan putranya, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim yang taat kepada Allah bersedia melaksanakan perintah tersebut. Namun, ketika Nabi Ibrahim bersiap untuk mengorbankan putranya, Allah menggantikannya dengan seekor domba sebagai pengorbanan. Kejadian ini menjadi peristiwa yang penting dalam sejarah agama Islam, menandakan ketundukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada kehendak Allah. Ibadah kurban dalam agama Islam diyakini sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian yang mengikuti contoh tersebut. Setelah datangnya Islam dan penyebaran ajarannya, ibadah kurban menjadi bagian penting dari ritual dan tradisi agama Islam. Ibadah kurban secara resmi diatur pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW yang menetapkan waktu dan ketentuan pelaksanaannya. Praktik kurban terus dilestarikan dan dilaksanakan oleh umat muslim di seluruh dunia hingga saat ini. Setiap tahun pada hari raya Idul Adha, umat muslim yang mampu secara finansial menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ibadah, mengikuti contoh ketundukan dan ketaatan Nabi Ibrahim. Sebagai bentuk ibadah, kurban juga memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan yang penting. Daging kurban dibagikan kepada keluarga, kerabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Hal ini mempromosikan kebersamaan, kepedulian sosial, dan berbagi rezeki dengan bersama. Sejarah kurban dalam agama Islam melibatkan nilai-nilai keimanan, pengorbanan, ketundukan, dan kepedulian sosial. Ibadah ini terus menjadi bagian integrasi dari praktik keagamaan dan budaya umat muslim di seluruh dunia. Tujuan kurban: yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mengikuti teladan Nabi Ibrahim. Yang ketiga, mengungkapkan rasa syukur. Yang keempat, mendistribusikan dan berbagi rezeki. Yang kelima, meningkatkan kepedulian sosial. Yang keenam, menegakkan nilai-nilai keikhlasan dan pengorbanan. Syarat kurban: yang pertama ada Islam. Orang yang ingin melakukan kurban haruslah seorang muslim, karena ibadah kurban harus ditunjukkan bagi umat Islam. Yang kedua, balik. Seseorang yang melakukan kurban harus telah mencapai usia balik, yaitu usia dewasa yang ditandai dengan tanda-tanda fisik dan psikologis tertentu. Yang ketiga, berakal. Syarat lainnya adalah seorang yang melakukan kurban haruslah berakal, memiliki kemampuan intelektual dan kesadaran dalam melaksanakan ibadah. Yang keempat, memiliki kelebihan harta. Seseorang yang ingin melakukan kurban harus memiliki kelebihan harta yang memadai kurban, sebaiknya tidak dilakukan dengan mengorbankan kebutuhan dasar atau mengorbankan kebutuhan sulit. Yang kelima, jenis hewan yang diperbolehkan. Hewan yang dapat digunakan sebagai hewan kurban adalah domba, sapi, atau kambing. Hewan tersebut harus memiliki syarat-syarat tertentu, seperti usia minimal yang ditentukan, sehat, tidak cacat, dan sesuai dengan ketentuan agama. Yang keenam, waktu pelaksanaan. Ibadah kurban dilakukan pada hari Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Hijriah. Kurban juga dapat dilakukan dalam 3 hari setelahnya, yang disebut sebagai Ayyamut Tasyrik. Yang ketujuh, niat. Seseorang yang melakukan kurban harus memiliki niat yang tulus dan jelas, yaitu melakukan ibadah kurban semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah pelaksanaan. Penyembelihan hewan kurban harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dan memenuhi syarat sebagai penyembelih yang halal. Prosedur penyembelihan yang juga harus sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam agama Islam.